الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى قال تبارك وتعالى في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل وعلا في آيته الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون معاشر المسلمين جماعة عيد الفطر رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال جل وعلا في كتابه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Maka di hari yang fitri ini, alhamdulillah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah sempurnakan ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala telah datangkan satu bulan penuh kesempatan untuk beribadah kepada kita. Maka sungguh demi Allah itu suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, suatu karunia yang tidak bisa kita ukur dengan jumlahnya. Begitu lebatnya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan nikmatnya kepada kita. Ma'asyiral muslimin,
Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Dan kalau kita perhatikan di hari ini begitu banyak orang-orang yang menampakkan kegembiraannya, sukacitanya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis ketika dikatakan seorang sahabiah Ummu Atiyah meriwayatkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan setiap muslim dan muslimah, setiap mukmin dan mukminah di hari yang fitri untuk keluar dari rumahnya menuju tempat musalla untuk mendirikan salat Aid, yang mana dikatakan dalam hadis kata Ummu Atiyah, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi riwayat amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita an nukhrij fil aidain al-awatiq wal-zawat al-qubur wa amara al-hayd an ya'tazila musalla al-muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami pada saat salat Aid, Idul Fitri maupun Idul Adha, agar mengeluarkan para gadis-gadis yang sedang haid, namun agar mengeluarkan para wanita yang dipilih, begitu pula para wanita gadis-gadis yang sedang haid. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam pada wanita sedang haid memerintahkan untuk menjauhi tempat salat. Jamaah rahimakumullah, begitu agungnya hari ini sehingga bahkan al-khuyyar, perempuan yang haid pun diperintahkan menuju tempat mendirikan salat dengan tempat yang berbeda. Maka jemaah rahimakumullah, begitulah nampak kegembiraan yang Nabi kabarkan dalam hadis tadi. Akan tetapi jemaah rahimakumullah, ada fenomena yang perlu kita perhatikan. Ada dua kelompok yang merasakan gembira di hari ini. Yang pertama, kelompok yang Allah ridhoi, kelompok yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmatnya beserta dengan ketakwaan, yaitu orang-orang yang merasa gembira ketika ibadahnya telah Allah sempurnakan. Merasa gembira bahwa di hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempurnaan Ramadan 1 bulan dengan didatangkannya 1 Syawal setelahnya. Maka jemaah rahimakumullah, orang yang merasakan kegembiraan ini ialah orang yang gembiranya dibarengi dengan ketaatan, gembiranya yang dia lanjutkan dengan beragam jenis ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Namun kelompok yang kedua, ada orang yang gembira tidak pada semestinya, yaitu orang-orang yang merasa terbebas daripada ibadah. Orang-orang yang berpikir bahwasanya 1 bulan yang lalu penjara buat diri. Orang berpikir bahwasanya 1 bulan dia ditekan hawa nafsu, 1 bulan dipaksa berdiri, 1 bulan dipaksa ditahan rasa laparnya. Maka jemaah rahimakumullah, orang seperti ini ialah orang yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala di hari yang fitri. Wal-iyadu billah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang gembira karena ketaatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Dan kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berkaitan dengan Ramadan ini yang sudah pergi meninggalkan kita. Allah jelaskan salah satunya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Di bulan Ramadan ialah bulan yang Allah turunkan di permulaannya Al-Quran. Hudan linnas, sebagai petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan untuk petunjuk itu sendiri dan juga sebagai pembeda dari hak dan batil. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum, maka barang siapa yang mendapati bulan tadi, maka hendaknya dia bersiam di bulan tersebut. Jamaah rahimakumullah, yang menariknya di ujung ayat ini, Allah sampaikan di ujung ayat yang berkenaan dengan hari kita hari ini. Qala tabaraka wa ta'ala, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang 1 bulan lalu atau di pertengahannya itu ada kendala buat diri, tidak bisa menyempurnakan saumnya 1 bulan, maka jamaah rahimakumullah, hendaknya dia menyempurnakan di hari ini. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan kesukaran dalam ibadah untuk kalian.
Allah menginginkan kemudahan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa 'alakum tashkurun. Dan untuk menyempurnakan hitungan jumlahnya dan kemudian bertakbir pada Allah Subhanahu wa taala seraya mengagungkan hidayah yang telah Allah berikan pada dia agar antum bisa menjadi orang-orang yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, jamaah ulama rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ada dua pelajaran berharga dalam ayat ini. Yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan untuk kita dalam menjalankan syariat-Nya. Tidak ada kesukaran bagi barang siapapun juga hamba Allah yang beriman merasa sukar dalam beribadah, maka carilah rukhsah yang telah Allah sediakan untuk kita. Kemudian yang kedua, jemaah rahimakumullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dengan datangnya Ramadan. Apa itu kemudahannya? Berupa momentum untuk beribadah. Maka jemaah rahimakumullah, di luar Ramadan mungkin setiap dari kita susah untuk berdiri lama dalam salat sunnah. Di luar Ramadan setiap dari kita susah untuk bangun malam. Di luar Ramadan setiap dari kita nggak bisa bangun kecuali waktu subuh saja, atau mungkin subuh pun terlewat. Maka jemaah rahimakumullah, di Ramadan Allah berikan kesempatan, Allah berikan semua itu. Dipaksalah setiap kita untuk berdiri tetap dalam tarawih kita. Dipaksalah setiap kita untuk melakukan witir setiap malam. Dipaksalah setiap kita untuk senantiasa bangun di sepertiga malam terakhir. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah, begitulah keutamaan bulan Ramadan menghampiri kita. Maka barang siapa yang merasa bahwasanya hari ini terbebas dari Ramadan, celakalah hamba tadi. Celaka hamba tadi karena dia pikir Ramadan penjara buat diri. Dan barang siapa yang dia berpikir selesai ketaatannya tinggal tunggu Ramadan berikutnya, demi Allah itu kerugian yang nyata. Dan sungguh amatlah celaka orang yang hanya mengenal Allah di Ramadan saja, orang yang hanya beribadah di Ramadan saja, orang yang hanya menundukkan keningnya di Ramadan saja, orang yang hanya mendatangi rumah Allah di Ramadan saja. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, salah seorang salafus saleh, Bishr al-Hafi, pernah ditanya tentang orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh berbicara dengan Allah dengan munajat salatnya hanya di Ramadan saja. Kata beliau, maka sungguh orang-orang tadi adalah bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum, la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi Ramadan, yang tidak mengenal Allah kecuali hanya Ramadan saja. Inna salih, maka sungguh orang salih sungguhnya, alladhi yata'abbad wa yajtahidu fi sanah kulliha, orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah setiap tahun, dan setiap tahun itu pula dia mendirikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka Rabb yang kita sembah di Ramadan ialah Rabb yang sama di luar Ramadan. Rabb yang kita sembah pada bulan Ramadan ialah Zat yang sama memberikan kita rizki di luar Ramadan. Rabb yang memberikan kita usia di Ramadan ialah Rabb yang sama yang akan menjamin usia kita sampai Ramadan berikutnya. Lantas mengapa kita menurunkan semangat ibadah kita? Lantas kenapa kita yang biasa setiap hari rumah Allah penuh dengan jemaah untuk sholat? Maka di Syawal ini begitu turunnya sedikit demi sedikit, bahkan sampai kosong. Na'udzubillah, na'udzubillah. Itulah bukan tanda orang yang diterima ibadahnya di bulan Ramadan. Justru itulah tanda orang yang Allah tolak ibadahnya selama Ramadan. Karena jemaah rahimakumullah, di antara tanda orang diterimanya ibadah yang ia lakukan ialah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk ibadah berikutnya. Allah mudahkan dia untuk ibadah berikutnya. Salah seorang sahabat yang mulia, Abu Darda radhiyallahu taala anhu yaqul,
dia pernah berkata, la an astayqina anna Allah qad taqabbala minni salatan wahidah. Ketika aku merasa yakin bahwasanya Allah terima dariku satu salat saja. Satu salat saja. Jemaah rahimakumullah, di Ramadan berapa banyak salat yang kita panjatkan? Berapa banyak doa yang kita lakukan? Maka jemaah rahimakumullah, sedikitnya 30 kali kita bertarawih. Belum salat wajibnya. Kata Abu Darda, satu saja Allah terima. Khairun minad dunya wa ahabbu minad dunya wa ma fiha. Aku lebih suka dibandingkan dunia dan isinya. Aku lebih suka dibandingkan dunia dan isinya. Inna Allah yaqul, karena kata Abu Darda, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah amal dari orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jama'an li rahimakumullah. Maka lihatlah diri ini. Ketika kita selepas ini dimulai dari zuhur, beratnya untuk berjamaah salat zuhur, maka demi Allah mungkin itu tanda 1 bulan yang lalu enggak diterima ibadah kita. Ketika hari ini kita berat mengeluarkan bahkan 2.000 rupiah untuk berinfak, maka memberikan takjil selama 30 hari yang lalu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah rahimakumullah, begitulah seorang mukmin ketika melihat ibadah diterima atau tidak, dengan melihat dimudahkannya atau tidak dia untuk ibadah berikutnya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian pelajaran yang kedua dari Al-Baqarah ayat 185, ketika Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita diperintahkan untuk mengagungkan Allah di hari yang fitri. Apa yang kita agungkan jemaah rahimakumullah? Suatu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu keimanan yang sempurna. Karena di hari yang fitri ini tidak ada seorang pun orang yang mengaku dirinya beriman kecuali di hatinya ada perasaan bahwa Allah Zat yang Maha Agung yang menyampaikan dirinya kepada hari yang fitri, sehingga keluar dari lisannya kalimat takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Keluar dari lisannya dari sejak malam sampai pagi. Maka jemaah rahimakumullah, maka disitulah Allah turunkan keimanan. Demi Allah, kalau kita berbicara karunia, bukan rumah yang besar, bukan kendaraan yang mewah, bukan lagi usia yang sehat, tapi keimanan di hari ini. Bahkan anak yang kecil pun mengatakan takbir. Begitulah nikmat berupa keimanan, karunia yang besar, yang kata para ulama di antara definisi fadl dan karunia, huwal iman, ialah keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan ialah kenikmatan yang tidak terukur. Keimanan ialah kelezatan yang membawa keberkahan kehidupan kita. Maka tidak ada seorang pun hari ini yang bertakbir sedangkan hatinya sedih. Bahkan kata Nabi kita Muhammad SAW, agar menjadikan setiap muslim bergembira, maka dikeluarkan zakat fitrah, sehingga di pagi harinya tidak ada yang berpikir nggak punya makanan, nggak punya untuk dia makan keluarganya. Maka fokuslah dia merasakan kegembiraan dan hadirnya keimanan di hatinya. Maka jemaah rahimakumullah, karunia keimanan ialah karunia yang lebih besar dibandingkan dunia dan isinya. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sifati dalam Al-Quran, khairun mimma yajma'un, lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dibandingkan kenikmatan dunia. Jemaah rahimakumullah, kita kumpulkan harta kita, kita bangun rumah kita yang tinggi, kita beli semua tanah untuk anak-anak kita, bahagia hati kita. Tapi kebahagiaan itu kalah dengan bahagianya hari ini. Bahagianya ketika rumah kita selesai, bahagianya ketika kita mendapatkan suatu rezeki yang besar dari dunia, kalah dengan bahagianya hari ini. Bahkan jemaah rahimakumullah, yang biasanya kita enggak mempersiapkan apa yang kita pakai hari ini, kita persiapkan dari berminggu-minggu sebelumnya. Begitulah menyambut keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah, dan makna kalimat walitukabbirullaha ala ma hadakum ialah suatu tanda bahwa Allah berikan keimanan kepada hati kita, dan kita mesti mewujudkan keimanan itu dengan lisan kita dan tubuh kita dan hati kita. Maka tanamkanlah di hati, jangan jadi orang yang bertakbir di lisan saja, tapi takbir dimasukkan ke hati kita. Jangan jadi orang yang bertakbir di lisan saja, tapi takbir itu wujudkan dalam amal ibadah kita, sehingga kita menjadi orang yang dimudahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkanlah bahwa kita ini menjadi orang yang berhasil dengan keimanan, orang yang berhasil dengan ibadah kita di bulan Ramadan, yaitu dengan cara dimudahkannya beribadah di bulan Syawal. Lalu ingatlah bahwasanya hanya ibadahlah, hanya amallah yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana nanti ketika Allah Subhanahu wa taala sidangkan setiap hamba, dinampakkan semua kebaikan, dinampakkan semua keburukan, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara." Dan pada hari ketika setiap diri, setiap insan, setiap jiwa mendapati segala kebajikan di hadapannya dinampakkan. Wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dan begitu pula yang keburukan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kita berharap sekiranya waktunya masih panjang di dunia. Bukankah jemaah rahimakumullah, kita baru mulai kemarin mendengarkan pengumuman awal Ramadan. Hari ini sudah tiba saatnya Idul Fitri. Bukankah baru awal kemarin kita masih mencari buka pertama apa yang kita makan? Maka hari ini kita berpikir apa yang kita makan setelah salat Id. Maka jemaah rahimakumullah, begitu singkatnya waktu ini, begitu pendeknya waktu kita beramal, maka gunakanlah waktu itu sebaik-baiknya, karena sungguh hanya itulah yang menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah sambungkan di ujung ayatnya, wa yuhadzirukumullahu nafsa, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberi peringatan kepada kita dengan siksanya yang amat pedih. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah wallahu raufun bil ibad. Allah Maha lembut, Maha penyayang dengan hamba-Nya. Ketuklah pintu rahmat Allah di hari yang fitri ini. Jangan hanya mengetuk pintu maaf di saudara kita. Jangan hanya datang ke rumah saudara kita sehingga kita melupakan rumah Allah di siang hari ini. Jangan hanya mengetuk pintu paman kita, bibi kita, orang tua kita, sedangkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala tidak kita ketuk sampai datang Ramadan berikutnya. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Begitulah tanda orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, maka sungguh setiap waktu yang kita lewati adalah waktu di mana Allah akan perhitungkan nanti di akhirat kelak. Setiap momen ibadah kita lewati adalah momen di mana kita akan mendapatkan buah pahala yang kita lakukan, dan setiap dosa yang kita lakukan kita akan mendapatkan buah dari dosa berupa siksaan. Wal-'iyadzu billah. Maka janganlah menjadi seorang muslim yang begitu selesai Ramadan berkata dalam hatinya, hari ini ana bisa lagi berbuat dosa yang dilarang selama 6 bulan. Hari ini ana bisa lagi menjual yang Allah haramkan yang sebelumnya malu untuk menjualnya. Hari ini ana bisa lagi masbuk isyaknya karena tidak ada tarawih setelahnya. Hari ini ana bisa lagi tidak menunggu azan maghrib karena enggak berbuka. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Jangan menjadi seorang muslim yang merindukan azan hanya di bulan Ramadan saja, tapi jelas seorang muslim yang merindukan panggilan Allah setiap saat. Jadi seorang muslim yang mendatangi rumah Allah dari waktu ke waktunya, dari saat ke saatnya, bahkan menunggu panggilan Allah berikutnya. Itulah sifat orang-orang yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita 1 bulan yang lalu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat ibadah 1 bulan yang lalu untuk sampai ke Ramadan berikutnya selama 11 bulan ke depan. Ibadallah,
ala wa sallu wa sallimu ala al-bashir nadhir. Maka bersalawatlah kepada baginda pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-amin, kepada Muhammad, keluarganya, sahabatnya yang berpercaya, kama amarakumullahu fi kitabihi wa bada bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi qala tabaraka wa ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujib da'wah ya qadi al-hajat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wansur 'ibadaka al-muwahhidin al-muslimin minhum fi Filistin Allahumma waj'al biladahum bilad al-islam waj'al bilad al-muslimin aminatan mutma'innatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ij'alna mimman shama ramadana imanan wa ihtisaban. Allahumma ij'alna mimman qama ramadana imanan wa ihtisaban. Allahumma ij'alna mimman qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Taqabbalallahu minna wa minkum salatana wa siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa jami'a a'malina ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Allah